Saya akan lanjutkan untuk yang sekarang, keseimbangan dalam hidup dan ibadah. Keseimbangan dalam hidup dan ibadah. Roma 12 ayat 1 bilang gini, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi seringkali orang Kristen itu berpikir bahwa ibadah itu adalah ke gereja. Ibadah adalah ketika kita menutup mata, melipat tangan berdoa. Ibadah adalah ketika kita puasa. Tapi tahukah Anda bahwa sebenarnya firman Tuhan berkata, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Artinya hidup kita dan apa saja yang kita lakukan adalah ibadah. Katakan amin. Katakan sama-sama saya, hidup saya dan apa saja yang saya lakukan adalah ibadah. Seringkali orang Kristen gak bisa menghidupi apa yang mereka percayai karena mereka salah konsep. Nah, salah satu ciri orang-orang Kristen yang hidup dan ibadahnya tidak seimbang adalah ini. Yang pertama, rajin melayani tapi gagal jadi saksi. 2 Korintus 2 ayat 14 kita baca sama-sama. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Sama-sama keras-keras. Dengan perantaraan kami, ia menyebarkan keharuman pengenalan akan dia di mana-mana. Kira-kira kami ini siapa? Katakan saya. Dengan perantaraan Henny, Yesus menyebarkan keharuman pengenalan akan Kristus di mana-mana. Yuk baca dengan namamu masing-masing. 3, 2, 1. Dengan perantaraan ini, Yesus menyebarkan keharuman pengenalan akan Kristus di mana-mana. Jadi lewat hidup kitalah orang percaya, pengikut Kristus, orang Kristen itu bahasa aslinya Kristos, artinya the image of Christ, gambaran Kristus. Kita bisa membawa keharuman pengenalan akan Kristus di mana-mana. Katakan di mana-mana. Bukan di gereja aja. Artinya di mana aja kita wajib mencerminkan Kristus lewat hidup kita. Katakan amin. Orang Kristen yang hidupnya gak seimbang itu rajin melayani tapi gagal jadi saksi. Contohnya apa? Rajin pelayanan tapi di rumah gak jadi teladan. Di rumah males. Tapi kalau pelayanan rajin. Tidak taat sama orang tua gitu kan. Tapi aktif melayani di youth gitu kan. Kemudian di gereja kayak all out. Mau seminggu di gereja pun tidur nginep sekalipun bisa. Tapi kalau di rumah kayak gak peduli gitu. Gak pernah peduli orang tua butuh dibantuin gak belanja. Saya percaya bahwa kalau orang tuh rajin pelayanan harusnya dimanapun dia melayani. Di rumah pun harusnya jadi teladan. Di gereja ramah. Tapi di rumah marah-marah. Hati-hati loh, ramah sama marah tinggal dibalik doang. Contohnya apa lagi? Tahu firman, tapi hidup jadi batu sandungan. Contoh orang tua tuh di rumah. Dua-dua rohani. Istri diakonis, suami diaken. Kalau berantem depan anak pakai ayat. Tunduklah kamu pada suami. Istri bilang, kasihlah istrimu dan jangan berlaku kasar kepada dia. Terus ayat apa lagi? Berilah maka kamu akan diberi. Terus apa lagi? Balas. Gue sampai hilang ayat di kepala gue. Kalau berantem gak pernah pakai ayat soalnya. Yang lebih parah nih orang Kristen kalau berantem bawa-bawa nama Tuhan. Ada mami saya tuh duduk di belakang ya. Jadi saya ini kan kalau khotbah, saya benar-benar ngandalin pewahyuan dari Roh Kudus. Saya tuh mau ngambil contoh apa gitu. Mau ngambil kesaksian apa dari hidup saya untuk bisa menjelaskan khotbah saya. Kan khotbah saya praktikal, jadi ada contohnya. Nah, saya cerita misalnya tentang keluarga saya ya. Nah saya kan gak tahu kalau saya tuh bakal viral terus masuk YouTube. Kan zaman dulu mah saya khotbah di gereja kecil, siapa lah yang tahu saya ngomong apa, bener gak? Sekarang bahaya, apa-apa direkam, apa-apa bisa diviralin.
paling panik kalau di gereja orang saya khotbah di videoin. Sudah bilang matiin. Karena gini, kalau saya mau kesaksian tentang mertua, tentang orang tua jadi takut gitu loh. Apalagi mama saya duduk di belakang tuh. Satu kali mama saya marah sama saya, dia bilang gini. Mama saya baik, makanya saya berani cerita. Hai anakku, dengarkanlah firman Tuhan. Janganlah kamu mempermalukan orang tuamu. Dia bilang gitu sama saya. Saya ketawa. Mama, gak boleh pura-pura nubuat gitu, saya bilang. Saya bilang gini, saya jelasin. Ma, bukannya mau malu-maluin. Tapi saya udah pernah, satu kali saya khotbah di sebuah gereja. Roh Kudus tuh ingetin gini. Kesaksian tentang ini. Saya lawan. Enggak. Bisa cilaka ini kalau gue kesaksian ini. Bisa senjata makan tuan. Karena saya tahu gereja itu upload ke YouTube. Saya tahan. Enggak, saya gak mau nurut. Roh Kudus bilang, ngomong. Enggak, saya tahan. Jadi sambil khotbah tuh pikiran saya berperang. Jangan. Langsung saya tuh kayak tukang obat. Cocok. Apa sih yang gue ngomong udah gak tahu. Ngomong udah gak nyambung. Saya udah tahu. Begitu saya gak taat. Roh Kudus langsung bikin saya mampet. Pernah blank? Di mimbar saya blank. Akhirnya saya ngalah. Ya udahlah. Saya cerita. Dengan berat saya cerita. Saya gak tahu siapa yang perlu dengar kesaksian saya ini gitu loh. Dan yang ternyata ada orang-orang yang datangin saya dan bilang, apa yang ibu saksikan itu hidup saya. Kita gak pernah tahu. Nah, mungkin orang-orang yang jadi korban kesaksian saya di khotbah itu gak senang. Termasuk anak asrama, termasuk staf di kantor, itu protes semua kok sama saya. Tiap kali mereka bercanda sama saya, sekarang bercandanya gini, awas lo dikhotbahin gitu. Aduh, saya jadi tertekan. Karena kan real, saya gak bisa dongeng dari dulu kelemahan saya gak bisa dongeng. Kalau orang nidurin anak bisa cerita tentang Putri Salju, Cinderella, apalah rusa dan kura-kura lah, apalah. Saya gak bisa, karena saya gak jago dongeng. Saya mau bohongin anak saya juga ujung-ujungnya tau gak yang saya dongengin apa? Kisah hidup saya. At the end saya cerita, anak saya bilang gini, itu mama ya? Anyway, kalau orang tua berantem depan anak tuh terluka. Jangan pernah berantem depan anak. Kalau kita mau berdiskusi sama pasangan, cari tempat yang gak ada orang bisa dengar. Terus kalau ngomong jangan kenceng-kenceng. Anak-anak tuh banyak yang datang ke saya dan mereka terluka sekali karena orang tuanya suka berantem gitu. Dan yang lebih parah, mereka jadi gak percaya Tuhan. Karena mereka bilang, orang tua saya tuh tahu ayat Bu Heni. Orang tua saya tuh hafal Alkitab. Tapi heran sama istri sendiri gak baik gitu. Herannya dia bilang, di rumah mereka kalau berantem tuh pakai ayat, dia bilang. Bawa nama Tuhan. Jadi anak ini jadi ilfil gitu loh. Menangin anak yang udah kayak gitu tuh susah banget. Saya kan kadang-kadang orang tua kalau udah frustasi sama anaknya, Bu Heni, tolonglah ngomong sama anak saya. Ada yang anaknya sampai memutuskan jadi lesbian. Ada yang anaknya sampai memutuskan pindah agama. Saya susah banget ngelayanin mereka. Karena yang bikin mereka kecewa orang tuanya. Apalagi sibuk melayani tapi gagal jadi saksi. Rajin melayani tapi di sekolah gak berprestasi. Ini yang kadang-kadang bikin anak-anak tuh kita harus didik mereka. Di gereja tuh jangan habis-habisan terus di rumah gak belajar gitu. Makanya kalau di ICI saya melarang anak-anak tuh gak boleh ikut kebaktian sampai 4 kali. Di tangan pengharapan kan anak asrama juga ke gereja nih. Saya kasih tahu, kamu cuma boleh ikut ibadah 2 kali pulang. Gak ada alasan ke gereja terus gak berprestasi di sekolah gitu. Dulu zaman kita masih youth, waduh itu gereja sih banyak program ya.
Lebih sering tidur di gereja daripada di rumah kita kayaknya. Saya bilang gak boleh, di ICI gak boleh gitu. Bahkan yang melayani di Asyir, di Praise and Worship juga saya bilangin, kalian maksimal melayani 2 kali ibadah, habis itu pulang. Spend time with your family. Staff saya aja di ICI sama YTP, ini jam berapa? Pulang kamu. Kalau saya pastornya di gereja, ini kan pastornya kan suami saya, gembalanya. Kalau saya sih udah bilang ini, udah full timer gak usah 4 kali ibadah, 3 aja habis itu pulang. Marah dia pasti. Ya kan, gak boleh full timer harus di sini. Karena saya tuh ngidupin bagaimana orang itu tahu firman gak jadi teladan gitu loh. Ngomong doang, nato. Kita gak jadi berkat buat apa gitu. Nah, salah satu ciri hidup dan ibadah gak seimbang tadi, sibuk melayani tapi gak jadi saksi. Yang kedua, kekristenan tuh mengajarkan tentang kasih, tapi banyak orang Kristen gagal menghidupi kasih. Orang begitu dengar kata Kristen, kasih. Tapi bukankah pada kenyataannya orang Kristen gagal menghidupi kasih? Yohanes 13 ayat 35, kita baca sama-sama. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Kita tuh gak usah sok-sok datang ke orang nginjilin gitu, misalnya gini, kamu percaya Yesus? Siapa tuh? Mereka bilang gitu, gak kenal kita. Kamu harus percaya Yesus. Kalau kamu gak percaya sama Yesus, nanti kamu pulang, hati-hati loh. Ini dulu, zaman dulu nginjil tuh kayak gini nih. Truk lewat, kamu udah gak ada malam ini, kamu masuk mana? Injil itu kabar baik. Tapi seringkali untuk memberitakan Injil, orang pakai kabar buruk. Bikin orang takut. Lu kalau gak mau masuk neraka sih lu percaya Yesus, gue bilangin. Padahal Yesus ngajarin gini, supaya orang tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, simple banget. Kita harus saling mengasihi. Banyak kali di antara sesama pelayan Tuhan aja, itu gak ada kasih dan sulit banget sehati. Saya gak cuma ngomong ICI, saya ngomong semua gereja sama. Saya pelayanan dari umur 16 tahun dan saya ketemu orang Kristen di gereja. Sorry to say, gak ada kasih, sulit sehati. Ada gesekan dikit aja, sesama pengerja, udah gak mau ngampuni, keluar. Amsal 10 ayat 12 bilang gini, kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Bedanya orang punya kasih atau enggak tuh gini. Saya mau tanya, gesekan bisa dihindari enggak? Kita yang suami istri aja saling mencintai, gesekan masih terjadi. Setuju? Lah gimana kita yang ketemu di gereja, apalagi ini gereja baru, dan kita berasal dari mungkin gereja yang beda-beda, denominasi yang beda-beda, dibesarkan dengan cara yang berbeda, latar belakang yang berbeda, suku yang berbeda, yang satu ngomongnya bacotnya gede, yang satu pelan dan lambat banget. Lalu kita berharap gak ada gesekan. Katakan mustahil. Tapi bedanya kita bisa praktek kasih atau enggak tuh gini. Waktu ada gesekan kita bisa ngampuni. Karena kasih menutupi banyak pelanggaran. Susah loh nemu orang yang gak pernah nyakitin kita. Suami istri aja kita saling melukai bukan? Orang tua anak aja saling melukai bukan? Sengaja gak sengaja. Pasti ada orang yang kita lukai. Tapi saya bilang gini, firman Tuhan berkata, orang menajamkan sesamanya. Kalau kita terjadi gesekan tuh bagus banget. Kenapa? Memurnikan motivasi. Tujuan kita ngalamin gesekan adalah menajamkan, katakan menajamkan. Kita jadi ditajamkan, bener gak kita di sini tempatnya gitu loh. Praise and Worship ini tempat saya bukan. Saya bisa nyanyi tapi saya bukan penyanyi. Dan banyak orang gak ngerti itu. Mereka pikir gini, bisalah gue nyanyi di sini. Tapi masalahnya mungkin ada yang memang tempatnya di sini gitu kan. Rata-rata orang tuh
tersinggung ketika apa yang dia mau gak dikasih gitu. Saya belajar, orang tuh kalau sesama pelayan Tuhan di gereja, sesama kita lah orang Kristen, di tempat kerja mungkin, di organisasi, di perusahaan, kenapa sih sulit sehati? Rumah tangga, kenapa sih sulit sehati? Yang pertama, punya motivasi. Nah biasanya gesekan itu membuktikan kamu murni gak ada di sini kan gitu. Di sebelah saya punya kedudukan gitu kan. Masa di sini enggak? Kamu belum tahu saya siapa gitu kan biasanya orang kan. Tapi kalau orang rendah hati, dia melayani dari bawah. Iya dong. Orang sulit sehati ketika mereka punya kepentingan diri sendiri. Sulit sehati karena orang ini suka iri hati. Iri hati gimana? Lihat orang lain dipakai gak seneng. Kenapa dia yang dipuji terus? Kenapa dia yang dapat jadwal lebih banyak? Menurut saya terlalu lucu ketika orang bertengkar soal jadwal. Jadi orang sulit sehati kalau suka iri hati. Sulit sehati yang terakhir karena tinggi hati. Ingin diakui, ingin dihargai. Ada yang marah sama kami. Karena merasa kok di sini nggak dipakai gitu. Sementara dia bilang, tahu nggak saya ini udah pelayanan belasan tahun, puluhan tahun gitu. Di tempat lain saya diterima, kenapa di sini enggak? Nggak bisa terima dia. Saya sama Pak Jojo jadi bingung, bagaimana nih jawabnya ya? Kita harus belajar murni gitu. Nah, kasih itu harus diaplikasi. Iman dan perbuatan harus seimbang. Orang Kristen ngajarin kasih, tapi kalau nggak punya kasih, omong kosong. Yakobus 2 ayat 14 kita baca sama-sama sampai 17. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Ayat 15. Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang. Tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apakah gunanya itu? Ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Orang Kristen gak boleh NATO, no action talking only. Ngajarin kasih tapi gak berbuat kasih. Ngomong kasih-kasih tapi gak punya kasih. Firman Tuhan ini sederhana banget ngajarin kita. Kalau ada orang susah datang sama kita, baju gak punya, dia kelaparan. Dia gak cuma butuh doa. Tuhan berkati, gak bisa gitu. Saya senang gereja ini jadi tempat orang datang anytime. Kecuali Senin cuma ada OB ya. Pernah satu kali anak muda datang ke sini dan dia bilang sama staf kami, kok saya udah gak makan 2 hari, bayangin loh. Gak makan 2 hari. Itu saya senang banget, staf saya langsung gak babi bu kasih makan. Terus langsung WA saya, Ci, ini ada anak muda, dia lagi cari kerja, dia datang dari luar pulau. Dia belum dapat kerja Ci, dan dia gak punya uang lagi. Dia gak makan Ci 2 hari. Saya bilang kasih makan. Dia bilang udah Ci. Saya langsung suruh kasih duit 500.000 buat dia pegang. Saya bilang pegang dulu dan tanya butuh tempat tinggal gak? Kalau dia butuh tempat tinggal, kami biasanya kasih kos. Jadi kayak dari sejak zaman COVID, kalau ada orang sampai nggak punya tempat tinggal, kita kosin 1 sampai 3 bulan, sampai dia bisa cari kerjaan, terus dia biaya hidupnya sendiri. Nah, saya mau bilang gini, firman ini sederhana ngajarin kita, kalau ada orang datang sama kita, dia nggak bisa makan, dan dia nggak punya pakaian, kita nggak bisa bilang, bye, jangan lupa pakai baju tebelan dikit ya, makan yang kenyang ya. Loh,
Lu ngomong doang, lu kasih dong. Saya kesel banget waktu saya pernah pelayanan di sebuah gereja. Saya tahu di gereja itu ada persembahan diakonia. Diakonia itu apa? Diakonia itu persembahan untuk janda-janda, fakir miskin, yatim piatu. Nah, waktu bubar gereja, biasa saya nyalamin jemaat sebelum pulang. Nah, salamin, tiba-tiba di sebelah saya ada bapak sama anak. Datang ketemu penatua gereja, ngomong gini, "Pak, saya butuh bantuan. Anak saya ini harus ujian nasional, zaman itu masih ada UN. Tapi saya belum bayar uang sekolah dia 6 bulan. Anaknya sekolah negeri, tapi gak tahu kenapa waktu itu masih bayar ya. Apakah gereja bisa bantu?" Wih, langsung antena gue naik. Tet. Mau denger? Jawab apa nih penatua? Dia jawab apa? "Nanti kami pikirkan." Nanti kami pikirkan. Terus saya penasaran dong. Saya kejar tuh penatua. Pak, jadi itu tadi gimana anak yang gak bisa ikut ujian?" "Besok loh Pak ujiannya," saya bilang gitu. Dia bilang gini, "Bu Heni, kalau kita jawab semua proposal, orang datang minta tolong kita bantu, gak ada habisnya Bu Heni," dia bilang. "Gereja ini itu AC rusak aja kita mesti benerin," dia bilang. Saya kaget. Lu gak salah. Tadi baru habis persembahan diakonia. Lah itu buat apa ya? Saya kesel banget. Udah saya keluar. Saya cari tuh bapak. Saya bilang, "Itu bapak tinggal di mana?" Katanya di Cimahi. Udah berdua sama suami saya. Kita pergi aja cari dia. Kita pergi. Ternyata keluarganya miskin banget. Bener-bener miskin gitu. Kita bantulah yang kita bisa. Tapi saya mau bilang gini. Banyak kan orang Kristen itu pelitnya setengah mati. Giliran sama temen lu royal-royal. Makan restoran, traktir, gesek kartu kredit. Berapa? 2 juta. Thank you loh, gampang. Tapi giliran keponakan gak bisa sekolah. Ampun dah. Pelitnya setengah mati. Om Do ngomong doang. Udah deh, orang suka menghakimi saya. Waktu saya diundang satu conference misi gereja-gereja Indonesia, saya diundang pembicara. Kan karena kita punya pelayanan tangan pengharapan, nolongin anak-anak di pedalaman. Tahu gak mereka tanya saya apa? "Ibu Heni, saya mau bertanya, apakah di dalam pelayanan tangan pengharapan, Ibu menginjili anak-anak ini supaya mereka menjadi pengikut Kristus?" Saya liatin tuh ibu, saya bilang gini, yang pertama, saya tidak menyebarkan agama. Langsung rame. Kenapa? Jangan pada jago ngomong doang ya. Indonesia ini ada aturan jelas. Anda mengkristenisasi, Anda dipenjara. Oh Bu Heni takut? Enggak, gue pinter aja. Berhikmat bos. Pelayanan kita se-Indonesia. Saya salah ngomong, semua ditutup. Terus siapa yang mau bantu anak-anak? Kita harus pakai cara yang smart. Bermain cantik. Terus saya bilang sama mereka, saya sekolah teologi ya sampai S2. Saya gak menemukan Yesus menyebarkan agama. Ada yang berani deny? Kasih saya ayatnya. Yesus gak pernah nyebarin agama. Lalu apa yang ibu lakukan? Pertama, saya datang dengan atas nama cinta. Iya dong, gue peduli sama mereka. Banyak orang pikir nginjil itu lu ngatakin Alkitab. Mana bisa? Bapak pendeta, Bapak ngomong apa? Kita lapar semua, dia bilang gitu. Bapak mau suruh kita ikut Tuhan Yesus? Bapak tahu, kita ini sudah tidak makan berapa hari. Nah, lu mau ngomong apa? Orang tuh kebanyakan komentar. Orang Kristen tuh paling banyak komentar aja. Kritik aja. Bantu kagak, ngomong doang. Capek tau gak? Makanya pengen gue shut down aja tuh komen di IG gitu kan kadang-kadang. No action talking only. Setelah kita kasih makan, biasanya mulut terbuka, hati terbuka. Ada amin? Lu kalau mau ngelamar orang, ngajak mertua lu makan dulu. Itu kuncinya, kayak suami saya.
Udah makan, kenyang, kita ngajarin dia. Anda tahu nggak, di pedalaman, di desa-desa, 2 tokoh paling berpengaruh. Yang pertama pendeta, yang kedua guru. Ketika Anda punya pengaruh, kira-kira apapun yang Anda ngomong didengarkan nggak? Saya tinggal posting omongan gini. Guys, kalau mau kurus, minum green tea tiap pagi. Pasti pada minum green tea. Orang tuh kalau mau ngomong apa-apa, harus punya pengaruh baru didengar. Kita petantang-petenteng dari kota, so mau jadi jagoan beritain Injil. Mereka mau makan setengah mati. Mau sekolah kagak bisa. Kita gak bisa datang atas nama Tuhan lalu memenangkan mereka tanpa mengasihi mereka. Ngomong gampang, peduli susah. Iman dan kasih kita harus nyata dalam tindakan kita. Katakan amin. Iman dan perbuatan harus seimbang. Yang terakhir, salah satu ciri hidup dan ibadah gak seimbang. Yang ketiga adalah gini. Orang Kristen katanya beriman, tapi kalau kerja banyak alasan. Rajin pelayanan tapi malas di kerjaan. Kolose 3:23 bilang gini, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Apapun juga yang kamu perbuat, artinya gini, gak cuma pelayanan. Tapi di kerjaan, dan kita mesti ngerti bahwa kerjaan itu pelayanan. Saya pernah khotbah tentang 1 Timotius 6 ayat 1 tentang bagaimana pekerjaan adalah pelayanan. Tuhan gak bisa memberkati kita kalau kita cuma berdoa. Doa harus disertai dengan usaha. Katakan sama-sama, doa harus disertai dengan usaha. Yesaya 30 ayat 23. Sama-sama baca. Lalu Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang baru kamu taburkan di ladangmu. Dan dari hasil tanah itu kamu akan makan roti yang lezat dan berlimpah-limpah. Pada waktu itu ternakmu akan makan rumput di padang rumput yang luas. Baca baik-baik, Tuhan mencurahkan hujan untuk apa? Untuk apa? Benih yang baru kamu taburkan di ladangmu. Tugas Tuhan kirim hujan. Tugas kita tanam benih. Tuhan tugasnya memberkati, tapi yang harus kerja siapa? Kita. Orang bilang nggak ada duit turun dari langit. Artinya doa tanpa usaha itu sia-sia. Tuhan berkati kita dengan hujan. Tapi hujan itu turun kalau ladang nggak ditanami, jadi becek doang. Kita harus kelola dengan baik. Tuhan berkati usaha kita. Toko rame, restoran rame. Tapi tanggung jawab kita, yang pertama, nice sama customer. Tuhan berkati dengan customer, kamu malah marah-marah. Gak sabar ya? Tunggu tahu. Bu, udah pesan makanan sejam yang lalu. Ini rame, lu pengertian dikit, mana bisa. Tuhan berkati customer banyak, kita marah-marah. Tuhan berkati usaha kita, tapi tanggung jawab kita jaga kualitas produk kita. Kebanyakan orang gak menghargai berkat Tuhan. Rame, customer datang, banyak orang beli produk kita. Customer service payah, biasanya after sales tuh payah. Bener gak? Lagi promosi produk, manisnya ampun, lollipop aja kalah. Tapi kalau produknya bermasalah, cari reparasinya, servisnya susah. After sales ini harus dijaga. Anda mau diberkati, customer service harus bagus. After sales harus bagus. Apalagi kualitas dan konsistensi kualitas produk Anda harus dijaga. Kemarin ini sempat 2 minggu lalu, salah satu leader di ICI kirim nasi kuning Banjar ke rumah buat sarapan. Dia kirim 2 bungkus. Suami saya sarapan, nah saya tuh sarapan cuma kopi. Sarapan nasi suami saya, kita beda, Asia bule gitu. Padahal dia yang keturunan Belanda. Nah, dia makan, dia bilang gini, enak banget nih.
Dia bilang gini, masih ada satu lagi? Sebenarnya kan dia tahu itu buat gua. Tapi dia saking enaknya dia bilang, masih ada satu lagi? Saya sayang suami, saya bilang ada satu lagi. Nanti siang boleh satu lagi? Boleh, aku bilang. Langsung saya bilang sama staf saya, itu buat bapak aja. Cinta. I love you baby. Nah, jadi saya kan gak nyobain. Saya pikir kalau dia sesuka itu berarti enak banget, bener kan? Yang saya lupa selera kita berbeda. Dia bilang gini, tolong minggu depan pesenin lagi. Wih, mata saya ini kan gak bisa baca tulisan kecil. Saya sampai foto, saya zoom. Saya cari nomor teleponnya, saya pesen. Langsung 12 bungkus. Dahsyat gak tuh? Selalu mikirnya bagi-bagi. Saya taruh di meja, dia makan lagi. Kali ini kurang semangat. Kenapa? Kurang enak kali ini. Lah, mana gua tahu rasanya bagaimana, kan gua gak makan tempo hari. Ini yang saya bilang, kita mau diberkati. Orang nyobain pertama enak. Saya bilang, apa waktu itu kamu kelaparan kali? Dia bilang, enggak, kan sampai 2 kali. Wah, kok enggak konsisten nih secara rasa. Wah, ini yang bikin nasi kuning Banjar kehilangan kesempatan di endorse sama saya. Padahal saya tuh suka bantuin orang dan saya gak dibayar loh. Saya kalau promosiin temen jualan kuotie lah, produk dapur triple, teman baik saya tuh gitu kan. Saya gak pernah minta duit. Tah ini rate cut-nya berapa? Gratis. Cukup kirim sampel tapi pastikan enak. Wih, jangan rame-rame kirim ke rumah loh, saya gak mau. Oh, gua gendut nih, udah naik 15 kilo. Jadi tolong jangan ampuni saya. Kasihani saya. Jangan kirim makanan lagi please. Terima kasih loh, kirim ke asrama aja lagi training guru 39 orang. Saya seneng loh, saya khotbah ngomong gini besoknya rame loh kirim makanan ke kantor. Thank you loh ya. Haleluya. Well, Tuhan gak akan memberkati kita kalau cara berbisnis kita gak jujur. Sekali lagi, iman harus seimbang dengan perbuatan. Iman kita harus seimbang dengan kerjaan. Ayub 8 ayat 5-7 baca sama-sama. Tetapi engkau, kalau engkau mencari Allah dan memohon belas kasihan dari yang maha kuasa. Baca sama-sama ayat 6. Kalau engkau bersih dan jujur, maka tentu ia akan bangkit demi engkau. Dan ia akan memulihkan rumah yang adalah hakmu. Maka kedudukanmu yang dahulu akan kelihatan hina. Tapi kedudukanmu yang kemudian akan menjadi sangat mulia. Pemulihan Tuhan itu luar biasa. From glory to glory. Amen. Tapi baca, kalau engkau bersih dan jujur. Saya kasih tahu. Meski Anda rajin bekerja, rajin berdoa, bahkan didoain banyak hamba Tuhan. Tapi kalau cara berbisnismu gak jujur, gak bersih, Tuhan gak bisa memberkati. Tuhan gak bisa memulihkan. Iman harus seimbang dengan apa yang kita kerjakan. Saya sama Jojo udah sering disuruh doain bisnis orang yang hancur. Kita sampai malu, putus asa. Kenapa Tuhan gak jawab doa saya gitu? Kenapa dari saya ketemu dia sampai hari ini gak jalan usahanya? Saya jadi merasa, wah gak manjur doa gue. Padahal ada yang didoain suamiku dari satu toko itu jadi yang terbesar se-Indonesia ya. Apa se-Asia Tenggara. Tapi dia gak pernah bayar perpuluhan sih. Gak apa-apa, kita tetap doain. Maksudnya saya cerita gini, doa kita sebenarnya manjur, kenapa sama tuh orang gak manjur gitu loh. Tapi setelah saya pelajari kenapa Tuhan gak pulihkan hidupnya. Karena apa tau gak? Sama istrinya jahat. Hidup dalam dosa, dalam perzinahan, dalam kemabukan, pesta pora, perjudian. Gimana mau Tuhan berkati? Bisnisnya nipu orang. Sedih saya tuh ketemu orang Kristen kayak gitu. Males. Saya akhiri. Banyak orang Kristen yang rajin ke gereja, rajin melayani. Tapi gak perform di dunia kerja. Gak jadi berkat di dunia usaha. Kenapa? Karena orang Kristen suka memisahkan antara dunia rohani dan dunia sekuler. Ini gak boleh, kita mesti ngerti bahwa hidup saya dan apa saja yang saya lakukan adalah ibadah. Jangan sok suci di gereja tapi di luar sana kayak preman aja.
Ada kan yang di atas mimbar kayak pendeta, di luar gereja kayak pendekar. Kalau saya kan terbalik kan, di mimbar pendekar, di luar pendeta. Orang Kristen berpikir bahwa yang paling esensi itu melayani di gereja. Padahal yang paling esensi adalah dimanapun kita harus jadi saksi, katakan amin. Mari jadi komunitas orang percaya yang menghidupi apa yang kita percayai. Visi ICI itu sederhana, melahirkan orang-orang percaya yang dewasa dalam iman, hidup melakukan firman, dan hidup berdampak bagi keluarga, dunia pekerjaan, kota dan bangsa. Ini visi ICI yang Tuhan taruh di hati saya dan suami saya. Kita harus jadi saksi di rumah, tempat kerja, dunia usaha, kota dan bangsa. Jangan sampai kita gak jadi berkat. Makanya hidupi apa yang kamu percayai. Jangan jadi orang Kristen yang ibadah dan hidup nyatanya gak seimbang. Mari cintai Tuhan dengan hidup kita. Yang mau katakan amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur buat firman-Mu yang mengingatkan kami supaya kami hidup jadi saksi. Supaya kami punya keseimbangan dalam melayani dan jadi saksi. Tolong kami supaya kami benar-benar jadi persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan bagi Tuhan. Seluruh hidup kami dan apa saja yang kami kerjakan mempermuliakan Tuhan. Berkati anak-anak-Mu Tuhan. Berikan kasih karunia-Mu. Berkati pekerjaan tangan mereka, buat mereka berhasil. Kemana saja mereka pergi, buat mereka beruntung. Supaya hidup mereka jadi berkat. Berkati supaya mereka punya kasih, punya karakter, punya kepedulian. Melakukan kasih, menghidupi kasih, gak cuma ngomong doang. Mereka menghidupi firman, bukan hanya tahu firman. Tolong kami Tuhan, sempurnakan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Yang diberkati Tuhan sama-sama kita katakan.